Syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Orang yang meninggal syahid dunia akhirat adalah orang yang meninggal di medan pertempuran peperangan melawan kafir musyrik li'la kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Ya, orang yang meninggal di medan pertempuran peperangan melawan kafir musyrik tujuannya untuk menegakkan agama Allah, maka ini orang disebut mati syahid dunia akhirat. Kalau ada orang meninggal peperangan melawan kafir musyrik, tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah, tetapi dia meninggalnya itu di rumah sakit. Selesai perang, bawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Apakah mati syahid? Tidak. Tidak, nggak disebut mati syahid. Ya. Atau dia itu perang, tetapi melawan orang muslim sendiri. Ya. Contoh apa? OPM. Polisi, tentara yang mereka melawan OPM atau GAM zaman dulu, apakah tujuannya i'la kalimatillah atau bela negara? Bela negara. Maka mereka tidak disebut mati syahid dunia akhirat. Tetap dimandikan, tetap disolatkan. Ya. Atau antar kabilah, antar suku perang. Contoh seperti suku Dayak dulu dengan Madura, Sampit. Itu orang-orang yang meninggal tidak disebut mati syahid dunia akhirat. Jadi definisi orang yang meninggal mati syahid dunia akhirat adalah orang yang berperang, meninggal di medan pertempuran, berperang melawan kafir musyrik, tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Syahid dunia akhirat tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Semua mayit yang dia tidak dimandikan maka haram untuk disolatkan, tidak diperbolehkan untuk disolati, ya, nggak boleh. Mayat COVID zaman dulu, awal-awal dulu mereka langsung dibungkus, tidak dimandikan, maka kita nggak boleh mensolatkan di atas kuburannya karena tidak dimandikan. Satu, nggak boleh, haram. Dimandikan tidak. Nah, kalau ya mesti kan bisa ditanya dimandikan tidak gitu. Kalau tidak dimandikan tidak boleh disolati, nggak boleh, hukumnya haram. Kalau meninggalnya di rumah sakit kalau tidak dimandikan ada SOP-nya. Yang COVID kan dari itu kan COVID awal yang almarhum suami saya tuh. Jadi saya hanya minta gambar terakhir gitu ya. Jadi nanti itu atau nggak dimandikan. Sepertinya enggak. Tapi dulu disolatkan ya. Tapi disolatkan dari sana itu dari apa? Kan ada kepala pemakamannya. Tapi ya selalu depan di ketiak. Setahu saya itu kalau tidak bisa dimandikan ditayamumi. Mungkin tayamum iya karena kalau sudah ditayamum maka boleh disolatkan. Tayamum iya. Jadi harus jelas dulu ya. Ditanyakan dulu. Dimandikan atau ditayamumi tidak. Terus mayat-mayat COVID umpama di daerah sana itu dimakamkan di Cikadut, ya, di Cikadut. Kemudian setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun diambil, dipindah, boleh tidak memindahkan mayat? Hukum asalnya haram, nggak boleh memindahkan mayat. Sebagaimana saya orang Semarang meninggal di Bandung, itu seharusnya dimakamkannya di Bandung, tidak dibawa ke Semarang. Memindahkan mayat baik sebelum dimakamkan atau setelah dimakamkan, hukum asalnya haram, tidak diperbolehkan. Ya. Bapak saya dimakamnya di Garut karena alasannya dulu saudaranya banyak yang di Garut. Kemudian ada pemakaman yang memang itu keluarga besar tuh di situ. Terus saya dulu pertimbangannya supaya kita nggak terputus silaturahminya, karena ketika ke makam bapak pasti kita bersilaturahmi ke keluarga besar bapak. Yeah. Itu alasannya. Gitu. Nah, tapi di sini udah lama orang sini. Jadi hukum asal nggak boleh memindahkan mayat, hukumnya haram. Kenapa? Karena hatku hurmatil mayit, menghilangkan kewibawaan mayit. Mayit ketika udah dipindah nih,
digali lagi, itu nanti terjadi apa-apa umpama yang tidak diinginkan, baunya nggak menyengat dan lain sebagainya, itu nanti orang-orang yang melihat akan menjadikan bahan omongan. Nah, ini menghilangkan kehormatan mayit. Ya, hukum asalnya nggak boleh. Haram. Misalkan keluarga kan, kata dikulinya nih, nanti kalau kuburnya dia itu nggak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Meninggal, mengkuburkan orang itu di mana dia hidup, dia tinggal. Itu. Kalau safar sekalipun. Safar di tempat sana, di situ. Nah, kalau umroh di Haramain itu malah wajib ke sana, wajib dimakamkan di sana, nggak boleh dibawa pulang. Gitu ya. Oke, yang kedua, orang yang meninggal syahid dunia saja. Siapa itu? Yaitu orang muslim yang dia itu meninggal di medan pertempuran melawan kafir musyrik, tapi tujuannya lisyuhrah, untuk mencari ketenaran, supaya orang-orang tahu nih saya panglima perang gitu, supaya orang-orang tahu saya melawan, ikut di perang ini gitu, untuk syuhrah, supaya dia tenar saja. Maka dia itu meninggalnya syahid dunia saja. Dua orang ini, syahid dunia akhirat dan dunia saja, itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, langsung dikafani dengan baju ketika dia meninggal. Ketika udah ketutup seluruh badannya, langsung dimakamkan dengan baju yang berlumuran darah itu tadi, ya, tidak dibersihkan. Mukanya kalau untuk laki-laki itu tetap ditutup seperti biasa, ditutup semua. Nah, nanti ketika sudah sampai ke makam liang lahat, dibuka pipinya, tempelkan. Ini hukumnya sunnah, menempelkan pipi ke tanah, tapi menghadapkan kiblat hukumnya wajib. Sunnah. Membuka tali pocong hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dibuka tidak masalah. Nanti jadi pocong, nggak ada. Dalam Islam jadi pocong. Karena soalnya Ustaz, ada yang bilang gini, nontek kernaon atau di kalian cenah ari di jero kubur rek dibuka mah cenah kitu. Enggak. Ada alasannya. Ditali supaya nanti tidak kebuka. Kalau kebuka nanti orang-orang pada lihat aurat. Jadi lebih aman ditali minimal 3. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Ya. Talinya. Oke. Syahid dunia saja. Dan yang ketiga, syahid akhirat saja. Syahid akhirat itu paling banyak. Siapa itu? Orang yang meninggal di jalan Allah, sedang ngajar meninggal, sedang belajar ilmu syariat meninggal, sedang baca Quran meninggal, sedang sholat meninggal, melahirkan meninggal, syahid akhirat. Insya Allah gugur seluruh dosanya, jaminan jannah. Kalau hamil luar nikah melahirkan terus meninggal, ya kan Wah, itu nanti hitung-hitungannya dengan malaikat. Nggak tahu saya. Laki-laki bekerja mencari nafkah kemudian meninggal, itu pun syahid akhirat. Orang meninggal kecelakaan, syahid akhirat. Meninggal kena musibah, syahid akhirat. Meninggal kebakaran, kena kebakaran, itu syahid akhirat. Jadi banyak sekali syahid akhirat. Di perjalanan, sedang safar, punya penyakit perut, itu juga termasuk syahid akhirat. Jadi yang meninggal misalnya karena diare gitu ya. Pokoknya nama yang berkaitan sama lambung, hati, semuanya, liver itu syahid akhirat. Organ yang ada di perut aja. Tenggelam juga Ustaz? Tenggelam termasuk syahid akhirat. Jadi itu nggak boleh dimandikan dan... Oh, itu dimandikan. Yang nggak boleh tadi dua awal. Kalau syahid akhirat tetap dimandikan, tetap disolatkan. Orang yang meninggal di zaman wabah, umpama seperti kemarin, baik meninggalnya sebab wabah itu atau selain itu, pas ini musim wabah, dia itu jalan kesandung, jatuh, meninggal, maka dia itu syahid akhirat. Walaupun bukan karena COVID ya? Walaupun bukan karena COVID, namanya syahid akhirat.
Nah, itu yang ketiga, tetap dimandikan, tetap disolatkan. Insya Allah jaminan surga. Insya Allah. Nanti dipertimbangkan oleh malaikat. Ya, kayak orang dipertimbangkan.